Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Aristiawan dengan NPM 2317015109. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mengerjakan kuis praktikum Internet of Things. Ya, jadi Anda diminta untuk membuat sebuah perangkat monitoring sistem pendeteksi banjir menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, serta komponen tambahan antara lain buzzer, lampu LED, ultrasonik, dan OLED SSD 1306. Perangkat ini akan memiliki tiga kondisi berbeda sesuai dengan ketinggian banjir yang terdeteksi. Yang pertama, jika ketinggian air 1-4 cm, maka buzzer dan LED mati, layar OLED menampilkan kalimat kering abangku. Dua, jika ketinggian air 5-10 cm, maka buzzer berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus dalam rentang waktu perlahan. Lampu LED menyala berwarna hijau, menampilkan ketinggian air dalam format cm pada layar OLED. Yang keempat, eh, jarak jika jarak 11-45 cm, maka buzzer berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus dalam rentan waktu yang lumayan cepat. Lampu LED menyala berwarna kuning, menampilkan ketinggian air dalam format cm pada layar OLED. 4. Jika jarak 46 sampai 100 cm, buzzer berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus dalam rentan waktu yang cepat. Lampu LED menyala berwarna merah, menampilkan ketinggian air dalam format cm pada layar OLED. Oke, pertama-tama kita akan merangkai dulu microcontrollernya. Jadi di sini kita akan membutuhkan yang pertama ada layar OLED, yang kedua ada eh, ultrasonic, yang ketiga ada buzzer, terus LED, LED-nya pakai warna merah, kuning, hijau. Dan juga butuh 4 resistor buat LED dan buzzer. Pertama-tama kita hubungkan layar OLED ini ke ESP32. Selanjutnya menghubungkan ultrasonic ke ESP32.
Selanjutnya kita hubungkan buzzer ke ESP32. Selanjutnya menyambungkan eh, ESP32 ke lampu LED berwarna merah. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Pertama untuk ke OLED dulu. OLED di sini di OLED GND akan dihubungin ke pin 3V3 yang ada di SP. Terus VCC ini dihubungkan ke, maaf salah, GND ini dihubungkan ke pin GND yang ada di ESP32. Terus OLED VCC, VCCC ini akan dihubungkan ke pin 3V3. Terus OLED SCL ini akan dihubungkan ke pin 322 dan SDA ini akan dihubungkan ke pin 21. Terus untuk ultrasoniknya sendiri, ini VCC ini akan dihubungkan ke pin 3V3, terus trik ini akan dihubungkan ke pin GND, terus echo ini akan dihubungkan ke pin 5 dan GND sendiri akan dihubungkan ke GND. Maaf, tadi trik itu dihubungkan ke pin 17. Selanjutnya di buzzernya ini akan dihubungkan ke pin 14, LED merah akan dihubungkan ke pin 35, LED kuning akan dihubungkan ke pin 33 dan LED hijaunya akan dihubungkan ke pin 26. Oke, lanjut mungkin kita akan menambahkan library-nya. Yang pertama itu ada Fruit SSD 1306 dan ada Fruit GFX library. Oke, mungkin dua ini saja. Kita lanjut ke codingannya. Pertama-tama kita tambahkan dulu library-nya.
Ya kan?
Oke, jadi yang pertama ini kita eh, memanggil library yang digunakan yaitu ada Fluid GFX H dan ada Fluid SSD 1306H. Untuk SSD 1306 ini khusus untuk mengontrol layar OLED dengan chip SSD 1306. Terus kalau untuk GFX H ini library untuk grafik dasar pada layar OLED. Selanjutnya ini ada definisi konstan dari pin, definisi dari apa OLED-nya sendiri yaitu berukuran lebarnya 128 dan tingginya 64. Terus selanjutnya ini kita eh, mendefinisikan pin-pinnya, yaitu yang pertama ada trick pin, yaitu ada di pin 17, echo pin itu ada di pin 5, bass pin itu ada di pin 14, red LED itu ada di pin 35, yellow LED itu ada di pin 33, dan green LED ada di pin 26. Oke, untuk trik pin sendiri ini untuk memicu sensor ultrasoniknya. Terus echo pin itu untuk menerima pantulan dari sinyal ultrasonik. Jadi trik pin ini untuk memicu dan terus kalau echo pinnya ini untuk menerima pantulan sinyal. Terus selanjutnya ini ada inisialisasi dari OLED-nya sendiri yaitu seperti ini. Itu untuk membuat objek OLED dengan ukuran 12 kali 6 128 kali 64 dan menggunakan komunikasi I2C. Terus selanjutnya ini di setup sendiri ini serial begin yaitu 115200 ini untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate eh, se 100.000, 15, 200 untuk debugging. Terus wire begin ini untuk memulai komunikasi I2C dengan OLED. Terus wire set clocknya ini 400.000 ini untuk mengatur kecepatan komunikasi I2C ke 400 kHz untuk respon lebih cepat. Terus di sini ada eh, inisialisasi layar OLED. Ini jika OLED gagal maka inisialisasi looping while sama dengan 1 akan membuat sistem berhenti. Itu akan mengeprint kata gagal. Terus selanjutnya ada inisialisasi pin sensor, LED dan buzzer. Di sini ada pin mode, trig pin, echo pin, bass pin, red LED, yellow LED, green LED. Terus ada function dari eh, measure distance ini untuk mengukur ketinggian air. Ini untuk menyiapkan sensor ultrasonik dengan mengirimkan pulsa 10 pada trig pin. Terus pulse in-nya eh, echo pin high ini untuk mengatur waktu pantulan, mengukur waktu pantulan suara dalam mikrodetik. Terus menghitung jaraknya dengan rumus eh, durasi dikali 0,034 dibagi 2. Terus selanjutnya ada fungsi beep. Ini
Tuh, yang pertama itu ada tone buzzer pin frekuensi ini untuk menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu. Terus ada delay duration ini untuk membunyikan buzzer selama waktu tertentu. Terus ada no tone buzzer pin ini untuk mematikan buzzer setelah selesai berbunyi. Terus ada delay pause ini untuk memberikan jeda sebelum bunyi berikutnya. Terus selanjutnya ada eh, function looping utama. Pertama ini ada delay. Delay ini untuk program berjalan setelah setiap 1 detik. Maka ditulis 1000. Terus mengukur ketinggian air dengan fungsi measure distance. Ini kita memanggil fungsi measure distance. Terus bawahnya ini ada menampilkan hasil di serial monitor. Ini untuk menampilkan hasil ketinggian air di serial monitor untuk debugging. Biasanya ada di bagian bawah sini nantinya. Terus selanjutnya ada menampilkan hasil OLED, yaitu kita mengatur yang pertama ada OLED clear display ini untuk menghapus tampilan sebelumnya. Terus yang kedua ada OLED set text size ini mengatur ukuran teks. Di sini kita pakai ukuran 1. Terus ada OLED set text color ini kita memakai white ini untuk menerapkan warna pada teks yang akan muncul di eh, OLED displaynya. Terus yang keempat ini ada OLED kursor ini untuk menempatkan kursor di koordinat yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Selanjutnya ini ada logika indikator LED dan buzzer dan OLED-nya sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Jika distance lebih besar sama dengan 1 dan distance kurang dari sama dengan 4, maka ini lampu LED tidak akan menyala dan buzzer ini tidak akan berbunyi dan LED akan menampilkan kata kering abangku. Terus jika distance lebih besar sama dengan 5 dan distance kurang dari sama dengan 10, maka maka LED yang menyala adalah LED berwarna hijau dan dia akan menampilkan eh, dan OLED displaynya akan menampilkan kata ketinggian air dengan eh, tinggiannya berapa dalam eh, ukuran sentimeter. Terus dan buzzer berbunyi yaitu berbunyi 400 Hz selama 200 milisecond dan dengan jeda 1 detik. Terus yang ketiga ini jika distance lebih besar sama dengan 11 dan distance kurang dari sama dengan 45, maka lampu LED yang menyala adalah lampu kuning dan LED menampilkan jaraknya, ketinggian airnya, dan buzzer berbunyi. Buzzer berbunyi 1000 Hz selama 200 milisecond dan dengan jeda 500 milisecond. Terus yang keempat ini ada jika distance lebih besar sama dengan 45, 46 dan distance kurang dari sama dengan 100, maka LED yang menyala adalah LED berwarna merah dan OLED menampilkan ketinggian air dan buzzer berbunyi 150 Hz selama 200 milisecond dan dengan jeda 200 milisecond. Dan yang terakhir ini ada OLED display untuk menampilkan si OLED displaynya sendiri. Oke, langsung saja mungkin kita coba jalankan, kita running.
Salah di sini. Set kursor. Ini kita jalankan lagi. Oke, di sini sudah muncul ketinggian air 399 dari yang aslinya adalah 400. Nah, jika eh, ketinggiannya ini 2, maka lampu kuning menyala dan OLED akan menampilkan kering abangku. Jika kita ubah 54, maka buzzer berbunyi dan di sini akan menampilkan ketinggian air 53. Oke, jika ketinggian air 14 cm, maka lampu kuning yang menyala dan buzzer akan berbunyi. Dan jika air ketinggiannya 5, maka maka LED yang berwarna hijau yang menyala. Nah, di sini ada yang salah. Jika sensornya ini 6 cm, di sini tampilnya hanya 5. Maka dari itu, kita di sini akan menambahkan plus 1. Kita coba jalankan lagi. Oke. Nah, di sini jika sensor ultrasoniknya udah 6, maka dia akan di sini akan nampil 6 dan di sini akan di OLED akan nampil 6, lampu hijau yang menyala. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.